Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru dengar ada Ibu Istiqomah, Bu. Ya. Salam kenal dari kami, Bu. Oh ya. Sehat dan Terima kasih. juga. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus juga sehat. Bang Doni, ya, Pak Doni sekarang di Gresik ya. Ya, betul. Dan juga teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi. Angkatan berapa ini Pak Zainul? Angkatan berapa? Angkatan 2014 ada, 2015 ada, dan 2017 dan 2016. Ya. Oh ya. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Teguh. Fakultas dulu masuk UMM Psikologi di 2005 ya. Kemarin dihubungi sama Pak Zainul, diminta untuk mengisi tentang entrepreneur ya, tentang bisnis kewirausahaan. Di situ mungkin slide yang sudah saya kirim ke Pak Zainul. Ya, nanti saya ada sedikit beberapa pertanyaan yang mau jawab, silahkan ya, kita tidak kaku ceramah tapi kita bisa, kalau saya bertanya mungkin ada yang sudi kiranya mau menjawab, silahkan. Itu saya kasih tema perniagaan yang tidak pernah rugi. Kira-kira ada nggak dari tema itu teman-teman? Mungkin sambil kuliah mungkin ada yang online, jualan online, atau mungkin sudah punya usaha juga, atau kuliah sambil usaha, atau kuliah sambil kerja. Saya ingin bertanya, mungkin pada teman-teman semua, dari tema itu, teman-teman tahu tidak, ada perniagaan, ada bisnis yang bisnis itu nggak pernah rugi, alias untung terus. Silakan siapa yang mau jawab. Ayo. Ya, siapa yang menjawab? Ada nggak perniagaan bisnis yang tidak pernah rugi? Nah, kalau kan namanya kalau bisnis kan pasti ada fluktuasi naik untung rugi. Nah, ini ada bisnis yang tidak pernah rugi. Ayo Bapak. Ya. Siapa yang mau jawab? Teman-teman. Apa? Tidak ada sepertinya Pak. Investasi emas mungkin Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Mbak Cici. Oke, apa? Boleh tahu jawabannya? Katanya Imelda investasi emas Pak, katanya. Ya, investasi tanah. Mbak Rida investasi tanah. Tanah Pak. Oh ya ya. Kalau tanahnya dicaplok diambil pemerintah, bisnis dengan Tuhan, sedekah. Wah, ini mendekati kebenaran ini. Bisnis dengan Tuhan mendekati sedekah. Wah, ini mendekati kebenaran ya. Ada lagi? Silakan yang lain. Siapa? Mas. Nah, saya senang Pak kalau ramai ada yang komen, senang jadi suasananya hidup. Perniagaan bersama Allah. Wah, ini cakep benar ini jalannya ya. Investasi saham bisa naik turun, bisa rugi ya. Ya. Sekarang Barcelona itu sedang rugi ya. Sedang Liverpool juga sahamnya sedang goyang ya. Sehingga beli pemainnya irit ya. Properti lagi sepi, teman-teman saya properti pada bunga ya. Maka soalnya betul-betul tadi sinyal dari. Baik teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita berbicara masalah bisnis, saya selalu mengibaratkan seperti sebuah bangunan, teman-teman. Dalam sebuah bangunan itu ada yang namanya fondasi. Fondasi itu mindset, cara atau kerangka berpikir teman-teman sekalian. Ya, nanti saya akan jelaskan apa yang saya alami selama ini. Kerangka berpikir. Nah, ada tiang-tiangnya teman-teman. Ada fondasi, ada tiang-tiang, ada atap. Jadi sebuah bangunan rumah yang
megah ya. Banyak teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam Islam itu ada bisnis, ada perniagaan kan tidak pernah rugi, teman-teman sekalian. Nah, apakah perniagaan itu? Nah, ini sedikit hikmah, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman mungkin pernah di pondok pesantren ya. Ini saya kasih murojaah itu Mohon maaf Pak Teguh, ya. suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus Pak Teguh. Mungkin Ini, Pak. suaranya agak putus-putus, mungkin agak di. Nah, coba diulang lagi ya. Ini, iya. Oke. Oke, sampai sini jelas Pak ya. Oke. Halo. Jelas Pak? Oke, jelas. Nah, silakan dilanjut. Alhamdulillah. Baik. Ya, dalam Islam ada orang berbisnis itu teman-teman sekalian. Tadi sudah ada yang komen itu yang tidak pernah rugi. Nah, coba next, slide-nya di next kan Pak, minta tolong Pak. Nah, ini teman-teman sekalian. Next ya. Nah, ini. Teman-teman cek ya di surat Fatir ayat ke-29. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Arab, saya apresiasi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Wa aqamus shalah. Masih patah suaranya? Iya ini Pak Teguh. Kayaknya masih patah-patah suaranya, agak patah-patah gitu loh ya. Apa sinyalnya ya yang jelas? Ya, diulang lagi Pak Teguh suaranya, dicek. Oke, dicoba lagi suaranya Pak Teguh. Nggak muncul Pak Teguh. Suaranya nggak dengar. Atau tanpa headset Pak Teguh? Tanpa headset. Barangkali trouble di headset. Jadi nggak usah pakai headset. Sudah. Ini lebih jelas. Jelas ya? Jelas. Baik. Jelas teman-teman? Jelas, oke. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Baik ya, jadi ada bisnis yang tidak rugi teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau bisnis ini nggak pernah rugi berarti untung. Di situ adalah, saya ulangi ya, di surat Fatir teman-teman sekalian, nanti dicek di surat Fatir ayat ke-29. Kita Allah menjelaskan bagaimana innal ladzina yatluna kitaballah Bukanlah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, kitab Allah ya. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Nah ini wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, yang dan menafkahkan sebagian dari rezeki mereka sirran wa 'alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan, bisnis yang tidak pernah lantas rugi. Jadi ada teman-teman sekalian,
kalau dari sini ada bisnis yang orang itu tidak rugi. Baru tahu kan teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu. Ini saya kasih tahu teman-teman. Belajar berapa bisnis yang tidak rugi? Aduh, astagfirullahaladzim. Orang yang baca tuh. Ada berapa? Ada 3. Di next kan, Pak? Tolong, Pak. Nah, berikutnya. Kok sholat sih? Ya, sebentar. Kok sholat sih sabar ya. Ini kan bisa usaha. Nuriba gitu lah. Membaca Al-Quran. Yang kedua mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah berinfak. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman berusaha, 3 fondasi jangan sampai terlewatkan. Apapun usahanya teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman. Jelas ya? Kenapa? Karena kadang kalau orang itu dia tidak mempunyai 3 fondasi ini, teman-teman sekalian, itu biasanya orientasinya itu banyak melanggar kaidah atau koridor yang kemanusiaan. Nanti kita akan bahas. Jadi, sekali lagi teman-teman sekalian, itu ada satu perniagaan yang tadi sudah saya jelaskan di surat Fatir ayat 29, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, mendirikan sholat, dan juga berinfak. Nah, jadi, kalau teman-teman bertanya, mental apa atau kejiwa apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, kalau saya boleh menyarankan mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan suka berinfak. Nah, nanti kita akan bahas. Next, Pak. Lanjut. Nah, yang akan kita bahas nanti 3 ini, teman-teman. Satu. Belum, Mbak. Atasnya dulu, oke. Jiwa entrepreneur yang harus dimiliki calon wirausaha atau pengusaha. Yang kedua, menangkap peluang usaha. Yang ketiga, etika di dalam berwirausaha. Nanti ini akan kita bahas. Dengan apa, teman-teman sekalian? 3 landasan pokok yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, Pak, silakan. Lanjut. Next. Jiwa entrepreneur yang harus dimiliki calon wirausaha. Yang pertama itu adalah niat yang lurus dan benar. Jadi kalau kita membangun bisnis, niat kita itu harus benar, teman-teman. Niat kita ini harus lurus. Dalam kenapa begitu? Teman-teman bisa lihat tanahnya itu. Karena nanti kita ini akan bersikap yang benar di dalam mengolah harta. Betul apa tidak? Kalau kita bisnis kan ingin untung. Betul apa enggak? Iya, Pak ya. Kalau bisnis kan ingin untung. Nah, ketika orang ini sudah punya harta, nah sikap yang benar dalam mengolah harta itu, dia harus bagaimana mengembalikan, bagaimana Al-Quran mengatur harta itu. Bagaimana Islam menjelaskan harta itu di dalam Islam itu bagaimana harus diatur. Sampai sini niat yang lurus. Ada orang berwirausaha hanya ingin kaya, tapi dia banyak sekali menzalimi orang lain. Itu banyak. Teman saya, teman-teman perlu ketahui, dia di musim corona ini itu bangkrut, teman-teman sekalian. Habis-habisan, hartanya habis, sekarang lagi stres ditagih bank karena dia mengambil utang di mana? Di bank. Usahanya besar. Saya bekerja sama dia itu sudah dari 2011 sampai 2020 itu sudah dihitung miliaran rupiah. Sekarang belum teman-teman, saya tahu belum ya, bangkrut. Nah, ketika harta ini sudah tidak lagi dimiliki, terkait sikap, bagaimana kita merespon agar pada saat kita hartanya melimpah, sikap kita bagaimana, saat harta kita ini bangkrut, rugi, sikap kita bagaimana? Jelas apa tidak maksud saya?
Bisa dipahami teman-teman? Nah itu, jadi dikembalikan kepada niat. Lanjut Pak. Niat yang benar dalam mengolah harta. Next, lanjut. Slide yang berikutnya. Lanjut Pak. Nah, sikap yang benar di dalam mengolah harta. Yang B. Ya. Yang B, selain niat yang benar, dia harus paham ilmu agama. Jadi, dia harus paham bagaimana harta itu dikatakan halal dan harta itu dikatakan haram. Kenapa teman-teman sekalian? Kalau kita ambil semua, kita tidak tahu ilmu agama, kita tidak tahu membedakan harta yang mana yang halal, mana yang haram, nanti itu ada hubungannya dengan keberkahan harta itu. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mudah-mudahan paham ya. Keberkahan harta. Karena harta itu nanti kan kalau dia menikah, harta itu kan nanti akan diberikan kepada anak dan istrinya. Betul apa tidak? Dia akan gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Dia akan sholat, puasa. Nah, ini diterima teman-teman sekalian. Nah, bagaimana bisa diterima itu harta itu ketika dia menjadi ibadah? Nah, harta ini harus berkah, harta ini harus tahu mana yang halal dan mana yang haram. Sampai sini paham maksud saya? Kalau dia tidak paham mana yang halal, mana yang haram, maka dia bisa saja membangun bisnis itu dengan yang haram. Sehingga nanti ya sudah bisnis itu dibangun yang haram terus sampai nanti dia meninggal dunia, dia tidak punya ilmu, karena dia tidak punya bekal ilmu agama. Sampai sini mudah-mudahan jelas. Kalau dia berbicara, dia tahu ini halal, batasan agama seperti ini, maka super egonya itu akan senantiasa bekerja. Sementara id-nya itu senantiasa, ayo cari yang banyak. Ayo cari yang banyak, terus. Super egonya bisa mengontrol egonya. Jangan, ini nggak boleh. Ini ada unsur kezaliman. Ini ada harta yang haram. Nanti kalau harta yang haram itu dampaknya nanti begini. Nah, gitu. Nanti bisa, dia punya uang banyak, dia punya harta banyak, dia punya properti banyak, tapi anaknya kena narkoba, anaknya misalnya tidak lulus kuliah, istrinya punya pil, macam-macam. Atau yang paling bahaya adalah sampai dia menggadaikan agamanya. Dia tidak sholat, hanya untuk mengejar id-nya itu tadi. Ayo, terus, isi terus. Saldomu harus penuh terus. Nah, ini kalau tidak ada ilmu agama, super ego ini tidak ada, ya sudah. Nanti orang itu akan berjalan tanpa arah. Akhirnya, teman yang awalnya dia bangun bersama-sama, bisa saja dia berlaku zalim. Kenapa? Dengan mungkin menipu, ya, dengan mungkin mengambil uang terus dilarikan. Itu banyak sekali terjadi di dunia usaha, dan itu sudah sering dialami oleh semua orang yang mengalami usaha. Itu sering sekali. Sampai sini jelas ya teman-teman sekalian ya. Berikutnya, bisa dilanjutkan Pak Senur. Slide berikutnya. Halo. Slide berikutnya. Sudah ya? C, poin C. Enggak tampak di layar saya. Poin C ya, sudah pindah ya? Poin, bukan. B sudah Pak ya? B sudah, sekarang C ya? Sebelumnya ke atas dulu Pak, yang ada bagian sikap yang benar dalam mengolah harta. Itu penting buat teman-teman mahasiswa. Bagian sebelumnya. Ini?
Itu nomor 6, siap. Tolong dikeluarkan, Pak. Wis mau aja. Nah, bukan, nomor 6, Pak. Slide nomor 6. Ini ya. Nah, siap. Makasih, Pak. Ya. Ini teman-teman, coba teman-teman lihat. Kenapa saya bilang tadi sikap yang benar dalam mengolah harta. Karena harta itu nanti dibagi dua, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama, kalau orang itu dia parameternya, cara berpandangnya adalah dia memikirkan hal digunakan untuk beramal soleh di jalan. Jadi harta itu tidak ditumpuk untuk dirinya sendiri. Paham tidak maksud saya, teman-teman? Jadi dia hartanya naik, income-nya naik, pemasukannya naik. Tapi juga dia menjadi orang yang dermawan, dia membantu, dia bangun pondok pesantren, dia bangun sumur, dia bangun jalan, dia bangun irigasi untuk masyarakat, sehingga keberadaan dia itu tidak hanya dia baik secara individu, tapi juga dia baik kepada sesama. Karena harta itu digunakan untuk beramal soleh. Yang kedua, teman-teman sekalian, harta itu jangan sampai menjadi ujian atau fitnah yang memberatkan kita di hari pembalasan. Ya kan? Kita perlu tahu bahwa orang yang nanti berharta itu dia ditanya di hadapan Allah itu dua. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Nah, ini dalam Islam itu Masya Allah ya. Jadi masalah harta ini ditanyanya dua. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Itu akan ditanya sumbernya. Nah, untuk untuk dalam poin ini dibagi tiga, teman-teman, coba perhatikan. Saat memulai usaha, ya kan, biasanya itu saya sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman memulai usaha, tolong dicari sumber dana itu yang halal. Jangan sampai ada unsur riba. Ini saya enggak apa-apa, dibully nggak masalah. Tapi saya perlu sampaikan ini. Ya, dibully netizen biasa aja saya. Ya, karena saya sudah banyak ketemu dengan orang-orang yang bergelut di dalam aktivitas riba. Mereka itu batinnya tersiksa, teman-teman sekalian. Walaupun secara penampilan fisik mereka itu bisa tersenyum. Tapi sebenarnya mereka itu menderita. Saya kasih contoh, temannya kakak saya itu, dia bekerja di salah satu perusahaan mobil terkemuka di Indonesia. Nggak saya sebutkan mereknya ya. Dia ini di bagian marketing, teman-teman sekalian. Dan dia senantiasa memberikan masalah kredit. Jelas ya. Dia sudah lama gajinya, teman-teman tahu, ya, gajinya itu 50 juta, teman-teman sekalian. Gajinya per bulan itu 50 juta. Tapi selama dia bernikah, punya anak, dia bolak-balik masuk penjara. Anaknya sakit. Ya. Ternyata setelah ketemu sama saya, Bu, saya ini kok gini ya. Uang saya banyak, tapi saya ini kok gelisah terus. Kenapa? Saya terus punya telusur. Karena dia berkutat, dia bergelut di aktivitas ribawi. Nah, terus gimana kataku? Memulai modal. Teman-teman perlu tahu, saya memulai modal saya itu tanpa modal. Wah, mustahil. Ya. Saya dulu, teman-teman sekalian, memulai usaha itu ikut orang ke sana kemari, ya. Saya belajar, saya berusaha melihat, wah ini begini ya, usaha lagi. Namun modal saya satu, teman-teman sekalian, saya bekerja keras, dan kedua saya itu orangnya nggak suka bohong. Jadi setiap laporan, setiap amanah ke saya, orang itu nitipin barang ke saya merasa aman. Saya nggak pernah ngurangi serupiah pun. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya, akhirnya terus di dalam dunia bisnis itu, karena orang merasa diuntungkan dengan kehadiran saya, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya modal itu
saya dulu dapatnya komisi, teman-teman sekalian. Tahu komisi ya? Jadi misalnya dia jual barang 1 miliar, ya, saya dikasih komisi misalnya 10 juta, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya orangnya itu. Saya bilang, Bapak, kalau saya dapat komisi sekian, nggak apa-apa, Pak. Yang penting lancar. Akhirnya terus dana yang ada ini saya putar, putar. Nah, informasi ini sampai ke teman satu, teman yang lain, teman yang lain. Tahu-tahu teman-teman sekalian, saya ditelepon sama ada salah seorang syekh dari Madinah, Al-Munawwar. Beliau ini salah satu miliarder kebun kurma. Ya, ini saya kasih contoh satu saja, teman-teman sekalian. Salah satu miliarder kebun kurma. Saya nggak pernah hubungan sama dia sama sekali. Nomor WA saya nggak pernah dia ketahui sama sekali. Saya tidak pernah men-share nomor handphone saya. Tahu-tahu dia telepon. Kamu Teguh? Iya. Siapa ini? Saya namanya Fulan bin Fulan. Saya mau investasi kurma saya untuk kamu tanpa modal. Loh, saya tanya, Syekh itu orang kaya ya? Satu, saya itu orang kaya. Salah satu kalau kita jelaskan, saya itu orang kaya. Jadi lihat dari sana. Saya mau investasi kebun kurma saya ini, hasil panen saya ini ke kamu. Kamu tolong jualkan ke Indonesia. Terus saya bilang, saya tidak punya link ke sana untuk datangkan barang ini. Barang ini saya mau datangkan berapa, cukainya saya harus bayar berapa, saya nggak tahu gini. Udah, kamu diam aja, kamu tahu beres, kamu tinggal kirim alamat kamu, nanti barang itu sampai di depan rumah kamu. Oh, serius ya, saya bilang gitu. Loh, ini serius. Teman-teman sekalian ya, kiriman pertama saya total itu hampir kurang lebih setengah ton lah. Tes dulu, setengah ton. Ya sudah, orang ngamalkan barang kan ke saya jualkan itu sesuai pasar yang ada di Indonesia. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 pekan habis, langsung saya transfer. Ini duitnya. Lewat bank internasional saya transfer. Loh, kok cepat, Bro? Kayak gitu. Ya, saya bilang, ada min fadli rabbi. Ini adalah nikmat dari Rabb saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Senang dia. Mau saya kasih lagi. Ya. Saya nanti datang ke Indonesia, saya kirimkan kamu sama kamu, saya kasih freezer untuk menampung hasil panen saya kurma waktu itu. Teman-teman tahu, ya, ini saya tidak punya modal sama sekali, teman-teman sekalian. Hanya modal kejujuran orang yang telepon saya. Ini juga saya nggak tahu siapa orangnya. Tahu-tahu langsung datang ke sini, nelpon saya, hubungin saya, orangnya yang ada di Indonesia, nemuin saya, semuanya. Subhanallah, kok kayak begini ya? Akhirnya bisnis ini berputar, dan informasi terakhir, ini dia mau membangun sampai ke seluruh Indonesia, membuka cabang dan meminta saya sama orang yang kedua itu membuka cabang seluruh Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan, teman-teman sekalian, ini seluruh Indonesia, ini kita bagaimana cara mikirnya, ini berarti kita berbicara jaringan yang luas. Itu kenapa, teman-teman? Saya menahan diri saya untuk tidak terburu-buru, ya. Kalau pokoknya ada modal tawaran dari bank, saya sama istri saya bilang, jangan, nggak usah, misalnya gitu. Ngambil modal ke bank, nggak usah, itu ada ribanya. Saya bersyukur dengan yang sedikit. Alhamdulillah dari modal kejujuran dan merasa cukup tadi, ada Allah kirimkan hamba-hambanya yang baik untuk berbisnis dengan kami. Masya Allah ya. Nah, yang kedua, saat proses sudah berjalan, membangun usaha. Nah, ini kita berbicara sudah merekrut karyawan. Kita sudah mulai merekrut karyawan, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa bermanfaat buat orang lain, membuka lapangan kerja. Akhirnya, saya melihat ada potensi orang-orang yang tidak mampu ya. Teman-teman yang lulus kuliah, belum punya pekerjaan, ya, anaknya mau dibina, ya, punya potensi, saya kasih. Kamu mau nggak kerja? Cuma hanya untuk menjualkan ini. Nanti kita bangun ini di sini. Mau Pak? Mau Pak? Sudah kita bikinkan. Kita lihat anak ini jujur, kita tes. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, itu berkat doa dan support dari semua orang-orang yang sudah kita bantu. Yang ketiga,
usaha sudah berputar. Nah, ini teman-teman sekalian, itu pasti ada fluktuatif naik dan turun. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harta, teman-teman perlu catat ini ya. Sikap kita sebelum memiliki harta dan sesudah memiliki harta, saya sarankan tetap sama. Ya. Jadi tetap tidak usah yang misalnya yang saya sarankan tetap sederhana saja lah. Ya. Misalnya handphone, saya kasih contoh teman-teman sekalian ya. Ini bukan salah, tapi masalah sikap saja. Kalau misalnya handphonenya masih bisa untuk support yang lainnya, mau beli yang baru, sudahlah. Mungkin yang lain saja. Mending itu disedekahkan kepada orang yang lebih baik. Nah, harta itu kalau disedekahkan terus teman-teman sekalian, dia itu ada unsur keberkahan, bukan tambah habis, tambah berkurang. Bukan tambah berkurang, justru bertambah. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau nanti teman-teman mau membuka usaha, mulai usaha, saya sarankan tidak usah berinteraksi dengan bank. Meminjam misalnya dana ke bank yang berbunga, itu tidak usah. Coba teman-teman, ya ini saya. Teman-teman mau pakai boleh, ya tidak masalah ya. Tapi itu saran saya. Modal saya adalah bekerja keras, satu. Yang kedua adalah jujur, ya, dan selalu merasa cukup. Saya berusaha untuk cukup, berapapun cukup. Halo? Iya. Itu yang berikutnya. Yang saya bilang kecil, Pak Zainul. Yang kecil. Kita kecil. Jujur dan amanah. Itu saya bagi jadi 3 fondasi besar. Ya, dalam transaksi jual beli, ya, kalau kita menjual atau membeli, ya, kalau kita menjual barang, teman-teman sekalian, ya, kalau di dalam Islam itu diatur, misalnya kita menjual mobil, ya, kita menjual mobil. Mobil ini pernah mengalami tabrakan, ya. Ya, kita jujur saja, kita sudah perbaiki semua. Pak, mobil ini sudah saya perbaiki. Dulu dia pernah mengalami kecelakaan. Saya dapat yang misalnya 100 juta. Saya jual ke Bapak 125 juta. Mas, 115 juta boleh nggak, Mas? Misalnya gitu. Ya sudah, Pak. 120 lepas. Oke, deal. Jadi sistemnya saya selalu seperti itu. Ya, di dalam Islam kita begitu. Jangan sampai ketika kita menjual barang, kita ini tahu barang ini tuh pernah ada cacat. Tapi kita tidak sampaikan kepada pembeli. Nah, itulah sikap keterbukaan yang Islam ajar. Lu nanti kan nggak bisa untung banyak. Nah, pertanyaannya kembali ke tadi teman-teman sekalian, itu berkahan harta. Nah, itu kita nggak sampaikan seperti jangan sampai nanti pelanggan menerima barang kita, dia tidak tahu kalau sebenarnya barang itu ada kecacatan, dan akhirnya kalau mereka sudah rugi, biasanya itu nggak akan kembali. Tapi kalau orang ini dia cocok, semua kita sudah jelaskan, misalnya apa gitu kita sudah jelaskan semua, dia beli barang itu, dia tahu kondisi barang itu dalam kondisi yang bagaimana, kualitasnya bagaimana, kualitas AK, kualitas BK, atau kualitas C. Sehingga itu sesuai dengan harga yang diberi. Nah, transaksi jual maupun beli. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita misalnya kalau diamanahkan orang untuk menjualkan, ya kita harus amanah berkaitan masalah pelaporan. Jadi uang itu kita harus jujur, teman-teman sekalian. Saya pesan sekali, kalau teman-teman mau berwirausaha, sifat jujur ini jangan sampai lepas dari kita. Karena jujur itu memang kata orang ya, misalnya itu pahitnya di awal-awal aja, tapi insya Allah kalau kita sudah istiqomah, kita akan kuat. Itu nanti orang akan percaya sama kita. Orang akan menginvest ke kita itu nggak pakai mikir, teman-teman sekalian. Yang penting kita kuat mengolah titipan amanah dari orang lain. Oke. Kurang berapa menit, Pak? Next, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak.
Nah, menangkap peluang usaha. Nah, ini teman-teman sekalian. Menangkap peluang usaha. Oh, yang ke D, Pak ya. Di dalam berwirausaha, ya, yang D Pak dulu, ini penting. Tidak boleh punya sifat mudah baper, teman-teman. Harus punya mental baja. Kalau teman-teman terjun ke dunia wirausaha baperan, wah itu kayaknya nggak bertahan lama, teman-teman. Apalagi kita punya pelanggan yang mereka itu, kritik dan sarannya itu pahit dan perih gitu ya. Makanya di sini saya tulis kritik dan saran dari pelanggan adalah masukan berharga bagi kita walaupun itu perih dan terasa pahit. Nah, jadi kalau kita berwirausaha, misalnya kita buka bisnis kuliner, itu kan terus-menerus itu orang kurang ini. Nah, nanti sampai di satu titik resep itu, ya, resep masakan itu sesuai di lidah yang hampir semua orang bisa menikmati. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Kalau masuk ke dunia wirausaha harus punya mental yang kuat, ya, nggak baperan. Kalau dikasih dikasih masukan, orang komplain, orang cancel barang gitu kan, wah langsung down. Jangan, jalan aja terus, bismillah saja, jalannya aja. Ya, nanti lama-lama Allah akan ganti di penjualan berikutnya. Nggak apa-apa orang zalim sama kita ya. Orang meng-cancel sudah pesan terus di-cancel dalam jumlah yang mungkin tidak sedikit ya. Nah, kita jalanin saja. Nanti lama-lama Allah akan ganti jauh lebih besar daripada yang di-cancel tadi. Nanti di dunia bisnis wirausaha itu seperti itu teman-teman sekalian ya. Baik, lanjut Pak. Kayaknya 5 menit lagi Pak Teguh ya. Menangkap peluang wirausaha. Siap. Teman-teman, di situ ada kebutuhan primer manusia. Sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian, bisnis apa yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada hadiah dikasih Pak. Sembako betul sekali. Makanan betul, sembako Pak. Itu walaupun musim corona, ya, pakaian, customer goods ya, betul Pak, betul teman-teman ya. Pokoknya yang berkaitan dengan sembako. Itu walaupun musim corona seperti ini teman-teman, orang itu pasti butuh makan. Orang pasti butuh makan. Jadi kalau teman-teman nanti kalau mau lulus, mau buka toko sembako, boleh, nggak masalah. Memang untungnya itu hanya Rp500, Rp1.000, tapi ngalikannya itu teman-teman sekalian. Jelas maksud saya? Ya, ngalikan kita kan kalau ngambil kan nggak mungkin 1-2 teman-teman sekalian. Ngambil dalam jumlah yang pakai kontainer atau pakai truk, datang, kita jual lah gitu. Tapi itemsnya banyak, betul ya? Sembako ya, beras ya. Misalnya anggap saja beras mentari. Ya, kita pesan misalnya 100 ton ya. Kita pesan 10 ton, 100 ton gitu. Ya, dan misalnya berasnya itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo. Itu kita punya varian itu. Keuntungan kita di situ. Sedikit untungnya tapi banyak ngalikannya. Itu teman-teman kalau mau buka peluang usaha di sana bisa. Sampai sini jelas ya. Nah, itu melihat peluang usaha yang itu ada wabah, nggak ada wabah, biasanya itu sembako pasti laris. Ya. Udah. Tadi bilang ada pulsa, itu juga orang butuh sekarang. Ya, pulsa itu. Orang butuh untuk komunikasi, orang butuh untuk ini. Walaupun HP-nya Android, teman-teman. HP biasa gitu. Nggak masalah. Tapi orang tetap butuh pulsa. Nah, teman-teman sekalian, silakan buka itu. Loh, untungnya kecil, teman-teman perlu pahami. Di dalam berwirausaha itu tidak langsung bisa besar, teman-teman sekalian. Dia butuh waktu, kalau teman-teman buka, itu minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun untuk bisa suatu usaha itu dia mulai stabil. Itu minimal itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, seperti itu. Dan aja nanti teman-teman buka satu konter berikutnya lagi dibuka, ya.
counter berikutnya lagi dibukanya bisnis pulsa, bagus, nggak masalah. Baik, sekarang yang kedua, kebutuhan sekunder manusia. Ayo, bisnis apa yang bisa kita buka? Perumahan, iya kan? Orang nggak harus punya rumah, kontrak tidak bisa. Elektronik, betul, ya, bisnis elektronik, ya. Orang kalau misalnya dia nggak punya kulkas kan dia masih bisa tetap hidup, gitu loh. Tidak langsung mati. Tapi kalau orang misalnya sembako ini nggak ada, ya sudah, sistem ini akan berhenti. Orang pasti kan butuh makan. Tapi kalau elektronik itu bersifatnya hanya sekunder. Makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau berwirausaha, silahkan tangkap peluang ini yang ada di pasar. Nah, pasarnya bagaimana? Itu teman-teman tangkap, bagus. Elektronik ya boleh. Apa sekarang yang sedang berkembang gitu. Nah, itu coba teman-teman buka pasar. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman harus punya modal 7 bulan. Ya. Jadi nanti usaha teman-teman insya Allah bisa cepat besar. Ya. Ada kebutuhan bisnis yang bersifat tersier. Apa teman-teman sekalian? Dan ini biasanya insidental. Contoh, bisnis buah-buahan. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Buah duren, buah mangga. Jelas ya? Karena dia kan bersifat musiman, tidak bisa terus-menerus. Bisnis Idul Adha. 1 tahun, 1 kali. Tapi itu bisa menghasilkan omset yang besar sekali, teman-teman sekalian. Idul Adha. Kurban, paham ya? Sapi sama kambing dan domba. Itu dia, tidak tiap hari, dia hanya bersikup untuk tiap tahun. Tapi perputaran keuntungannya itu luar biasa besar. Bahkan teman-teman kalau misalnya bisnis Idul Adha, kalau teman-teman misalnya Allah berikan kemudahan, itu dalam bisnis Idul Adha saja teman-teman bisa buat kehidupan sehari-hari itu sampai 1 tahun berikutnya itu masih ada sisa. Yang penting bisa mengolahnya dengan baik. Jelas ya teman-teman, jadi saya musim durian, nah gitu. Kalau beli punya tanah berapa, tanam itu. Nanti musim durian panen, saya kasihkan itu. Insidental teman-teman, tersier bersifat itu harus bisa ditangkap. Apalagi misalnya sekarang yang sedang semarak apa teman-teman sekalian, baju ya, hijab gitu. Ya udah, bisnis itu. Tapi teman-teman harus fokus. Masker, betul. Bisnis masker bagus ya. Teman-teman sekalian harus bisa tangkap itu. Teman-teman kalau tahu ya, saya kasih contoh aja, perekonomian Barcelona ini kan sedang naik turun ya, sedang pahit. Mereka tuh jualan masker pada saat musim pandemi. Ya, saya baca keren ya, jualan masker bisa untung ternyata, gitu ya. Orang jualan masker itu bisa untung teman-teman sekalian. Walaupun untuknya 2.000 dia beli banyak itu, wah itu masya Allah ya, bisa untung sekali. Nah, ada yang teman-teman kalau bisa IT ya, software ya, seperti aplikasi Zoom ini. Ya, aplikasi Zoom ini. Ini kan keuntungannya dia itu, teman-teman sekalian, per bulan setahu saya itu sekitar 2 miliar. Ya, karena banyak yang menginstal aplikasi ini. Ya. Kalau ada teman-teman punya kemampuan ke sana, kalau saya belum ke sana. Next, Pak. Dikit lagi. Baik. Etika berwirausaha. Nah, ini teman-teman sekalian, etika berwirausaha. Saya pesan kepada teman-teman, usahakan kalau melayani pembeli itu cari yang bersifat cash, langsung bayar. Kalau biasanya ditunda, itu nanti menghambat usahanya teman-teman. Dan banyak sekali unsur-unsur kezaliman di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bisnis misalnya jilbab, misalnya, saya kasih tahu. Jadi langsung sistemnya dibikin begini, walaupun itu saudara sendiri, saya ulangi, walaupun itu saudara sendiri, tolong diingat-ingat. Karena kalau berbisnis dengan keluarga sendiri, biasanya itu gampang, duduk dewe, bayarnya kali, wah, itu bisa jatuh itu usahanya. Karena uang tidak masuk, perputaran modal tidak berputar, sementara barang sudah dikirim. Berarti ini teman-teman bikin sistem bagaimana?
uang ditransfer, barang dikirim. Nah, itu butuh kejujuran, teman-teman sekalian. Ya. Hindari sifat amak atau serakah. Biasanya ini, kalau dua orang membangun bisnis bersama-sama, awal-awal itu sevisi dan semisi. Tapi setelah omset itu miliaran rupiah, teman-teman sekalian, ini salah satu biasanya melakukan tindakan ketamakan, sehingga temennya ini ditindas, diinjak, kemudian uang itu dibawa lari untuk keuntungan dia sendiri. Tumbuhkan sikap qanaah, merasa cukup, ya teman-teman sekalian, ya. Sehingga teman-teman sekalian, kita ini tidak sampai, saya ulangi, mengorbankan agama. Jangan sampai kita bekerja ini sholat kita terbengkalai. Untuk berbakti kepada orang tua nggak bisa karena sibuk ngurus bisnis kita. Jangan. Justru kita ini berbakti kepada orang tua. Dua orang tua inilah yang nanti membuat bisnis kita ini berkah. Saya sudah merasakan itu. Saya sangat merasakan. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Doa umi saya itu naik ke langit itu langsung di-ACC sama Allah Ta'ala. Langsung kontan itu. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian, teman-teman harus bisa memuliakan kedua orang tua yang belum hajikan, yang belum umrohkan, ya kan? Dan seterusnya. Terus juga membaiki saudara-saudara. Kalau punya saudara, teman-teman sekalian, jangan pelit-pelit di orang. Kasih, Mas ini untuk SPP-nya adik ini, punya ponakan dikasih. Tidak apa-apa, akhirnya orang itu senang. Nah, orang senang, orang itu berdoa, teman-teman sekalian. Kalau orang sudah berdoa, ya sudah, Allah tinggal mengabulkan. Saya ulangi ya, walaupun sama saudara, teman-teman saya ulangi, tolong bayar cash. Jangan sampai menunda 1 pekan, 2 pekan, itu nanti akan mengganggu stabilitas keuangan teman-teman. Saya pesan sekali ini ya, Mbak, mohon maaf, kalau bisa cash. Waduh, kamu ini kok pelit sekali, enggak Mbak, cash aja dulu, karena ini biar saya bisa buat putar pada yang lain, ya, untuk yang lain. Ya sudah, nanti aja, ya, enggak apa-apa, barang itu nanti kita punya, ya, jangan sampai kita sudah kirim barang, ternyata apa? Orang belum bayar, wah itu kasihan ya, kasihan kitanya. Hindari dusta. Saya sudah sampaikan tadi, etika di dalam berbisnis, jangan sampai berdusta. Kalau kita tuh sering berdusta, nanti image kita di kalangan para pengusaha itu buruk. Saya kasih contoh, ya, saya punya guru saya punya teman, punya muridnya ini pengusaha terkaya, owner PJ di Malang, tahu? Halo? Ya, dia owner PJ di Malang, Permata Jingga itu yang punya dia. Ketika mau melakukan bisnis dengan saya, dia tanya sama guru saya, Ustaz, Teguh ini orangnya gimana? Kata Ustaz saya, yang saya tahu dari Teguh ini, lisannya itu tak pernah berdusta. Dia sama uang sangat berhati-hati. Langsung teman-teman sekalian, dia invest teman-teman sekalian ratusan juta, ya, ke kita, dan itu dia tidak ada nyaman sekali, batinnya nyaman karena dia paham uang segitu itu diberikan kepada orang yang insya Allah aman. Inilah teman-teman sekalian, ya, hal-hal etika-etika di dalam kita berbisnis. Ini mungkin sedikit saja, terlalu banyak kalau saya jelaskan semua, waktunya sudah 3 cukup. Mungkin itu Pak Zainul dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi tanya jawab setelah Pak Doni nanti. Waalaikumsalam, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Menarik sekali modal-modal psikologis yang harus kita miliki agar nanti kita berwirausaha lebih berkah begitu ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin berikutnya Pak Doni nih. Nah, Ya, Pak Doni mau menayangkan PPT sendiri apa ditayangkan ini? coba tak tayangkan sendiri ya Bang ya. Oh, boleh, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zainul, Bang Teguh, terus Bu Is, sama kawan-kawan semua di Fakultas Psikologi. Saya dengar kan ini mahasiswa terakhir ya, semester akhir. Dan mungkin ada beberapa yang sudah mau lulus bahkan ya. Selamat dan perjuangan masih terus dilakukan ya. Bahkan ini akan mengawali nanti. Tadi Bang Teguh sudah menjelaskan banyak sekali dan itu memang
di wirausaha maupun di perusahaan di mana teman-teman nanti bekerja juga akan dipakai itu. Yang paling penting poin-poin yang disampaikan Bang Teguh tadi tolong diimplementasikan supaya nanti kita lulus nih. Lulus di dunia dan lulus di akhirat nanti ya. Coba nanti akan saya share, nanti teman-teman juga kalau ada pertanyaan bisa di chat, nanti mungkin bisa sampaikan beberapa hal. Tapi kan mungkin ada yang belum tahu ya Barata Indonesia itu apa. Saya coba sedikit putarkan. Oke. Sorry. Ya, itu sedikit dari saya supaya tahu ya Barata itu apa. Baru ada yang tahu mungkin ya. Mungkin Bang Zainul sudah pernah tahu nih ke Barata ini. Barata Indonesia itu merupakan salah satu BUMN ya, jadi dimiliki oleh negara dan sampai dengan hari ini masih sahamnya 100% dimiliki sama negara. Kita dulu punya Belanda ya, karena dulu bangsa Indonesia masih dijajah Belanda, jadi Barata itu didirikan di tahun 1901. Baru tahun 1961 dinasionalisasikan oleh negara dan jadi BUMN ya. Dulu namanya perusahaan negara, PN Barata. Nah, gambar saya masuk ya, yang saya share. Oke, bentar. PPT-nya belum keluar, Pak Doni, masih Ini company sudah keluar? profil tadi. Sudah keluar, Bang? Masih videonya di stop dulu, stop share screen ya. Nah, share screen-nya ganti ke PPT-nya. Oke, udah masuk? Oke, sudah. Oke, mungkin kalau Fakultas Psikologi bisa bisa memetakan ya teman-teman yang hari ini sudah semester akhir atau udah mau lulus bahkan
peminatannya bisa dipisah lagi supaya nanti jelas dia mau berkarir di mana ya. Karena tadi cocok sekali nih, kan Bang Teguh sudah mengisi di kewirausahaan. Jadi perlu itu karena nggak semua mahasiswa nanti ada yang bekerja di perusahaan maupun di PNS ya. Tapi ada juga yang ingin wirausaha. Maka baiknya itu kampus harus membagi sejak dini supaya nanti teman-teman nggak salah arah ya. Kalau saya di industri udah mungkin kurang lebih lulus 2011, 2012 sudah masuk perusahaan. Terus pindah-pindah memang pertama di perusahaan nasional tapi di Banyuwangi, skala kecil masih. Lalu 1 tahun mungkin ya, setahun berikutnya sampai 3 tahun itu di perusahaan tekstil. Lalu yang sekarang udah hampir 4 tahun di perusahaan negara. Ada ceritanya memang, kalau tadi Bang Teguh sudah cerita kenapa beliau berwirausaha, terus harus jujur dan sebagainya. Nah, kenapa saya hari ini berkarir di BUMN? 2 perusahaan yang dulu yang saya pernah bekerja gitu ya, itu adalah perusahaan yang dalam mengolah limbah itu harus berusaha ekstra gitu ya. Yang pertama kan ekspor seafood. Di situ fokusnya ke udang sama gurita. Nah, kalau tahu di Banyuwangi, mungkin ada teman-teman yang di Banyuwangi itu ekspor seafood atau kita mengolah seafood itu limbahnya luar biasa. Susah untuk diolah gitu ya. Yang kedua, saya bekerja di tekstil. Di tekstil juga sama. Tekstil itu luar biasa kalau untuk mengolah limbah. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa negara kita ini negara yang luar biasa sebenarnya. Cuman karena mungkin kurang baik dalam mengelola, akhirnya ada beberapa yang salah. Misalkan ada alam yang terjadi kerusakan alam gitu ya. Jadi kalau di Jepang, kebetulan yang di ekspor seafood itu owner kami banyak dari Jepang. Di Jepang itu tidak ada pengolahan limbah karena seafood ya. Tapi mereka beli seafood kebanyakan di negara-negara yang berkembang, salah satunya Indonesia. Lalu di value edit, lalu dijual lagi ke Indonesia, itu harganya agak mahal gitu ya. Artinya bahwa Indonesia punya konsekuensi yaitu pengolahan limbah yang susah untuk diolah, termasuk tekstil. Kawan-kawan kalau ke Singapura misalkan, ke Singapura itu kalau beli tekstil pastilah itu buatan Indonesia saya yakin, karena di Singapura juga nggak ada pabrik tekstil. Tapi di Indonesia alamnya dirusak karena pengolahan yang kurang baik. Artinya ya sedikit demi sedikit kita merusak lingkungan kita. Nah, berangkat dari situ maka saya ingin bagaimana sih bisa mengabdi pada negara gitu ya, dengan kemampuan yang saya miliki. Akhirnya saya masuk ke BUMN. Mungkin nggak bisa kebayang ya kalau Barata atau kita bekerja di BUMN itu kayak gimana sih gitu ya. Orang psikologi kerja di BUMN atau orang psikologi kerja di industri. Lowongannya nggak begitu banyak nih. Paling banyak masalah di industrial adalah hukum ya. Hukum ketenagakerjaan kita yang masih perlu banyak diperbaiki. Tapi orang psikologi memang harus bisa belajar itu. Saya juga dulu mungkin pernah sih belajar hukum ketenagakerjaan. Tapi kalau di SKS itu nggak banyak ya. Nggak tahu sekarang nih kalau di psikologi masih diajarkan nggak hukum ketenagakerjaan. Kenapa harus tahu? Karena nanti di situ tadi yang dikatakan sama Bang Teguh, jangan sampai kemudian teman-teman
calon karyawan ini dirugikan. Biasanya kan pengusaha mengakali ya, terus melanggar peraturan dan sebagainya. Maka kita di HRD itu kalau bisa ya benar-benar harus hati-hati. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan, bahkan karyawan juga, karena dia bekerja untuk perusahaan kita sampai mengeluarkan keringat tapi tidak dihargai yang seharusnya gitu ya. Oke, sini saya mau menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana sih berkarir di BUMN kalau teman-teman ingin berkarir di BUMN, terus kompetensi apa yang dimiliki, terus bagaimana implementasi di perusahaan BUMN atau Barata. Oke. Sekarang yang lagi ngetren kan COVID ya. Jadi kalau kita tanya, will lead the digital transformation of your company. Jadi apa sih yang sekarang paling memimpin ya di perusahaan adalah pasti jawabannya COVID. Semua karena COVID gitu ya. Tidak tidak karena atasannya atau tidak karena produksinya yang baik, tapi semua karena COVID. Nah, kalau di IMF, kalau kita search, jadi proyeksi pengangguran kita itu luar biasa nih di 2021. Cukup banyak ya dibanding negara-negara yang lain. Apalagi habis ini, kalau kata pemerintah itu ada resesi dan sebagainya, nih bakalan naik nih angka pengangguran kita. Padahal pengangguran kita itu kan sekarang angkatan kerja yang milenial ya. Nah, kalau kita lihat demografi Indonesia di tahun ini itu kita harusnya itu kita ada di bonus demografi. Artinya bagi teman-teman yang mau berwirausaha atau bekerja, perusahaannya pasti akan memanfaatkan ini karena Indonesia masuk dalam bonus demografi. Nah, di kondisi yang lain, sekarang itu kita ada di era mana? Kita sudah melewati 1G, yang dulu handphone itu bentuknya besar ya. Fungsinya hanya telepon. Sekarang kita sudah melewati masa 2G ya. Bentuknya agak lumayan baik ya, bisa SMS. Sampai 3G, 4G, bahkan sekarang mungkin bisa dikatakan 5G ya, dia bisa berkomunikasi dengan sangat cepat gitu ya. High speed. Video kayak kita lakukan sekarang ini sudah bisa nih, tanpa harus ketemu langsung. Artinya, di era sekarang, isu yang besar itu adalah big data. Tadi disinggung nih sama Bang Teguh kan, bagi teman-teman yang bisa menggunakan internet ya, kita buat software seperti Zoom, big data ini diminati banyak orang big data. Lalu manusia sudah bukan lagi pekerja utama, tapi ada mesin ya. Bahkan di BUMN itu ada rumah sakit Pertamina kalau nggak salah, itu kerjasama dengan beberapa kampus, dia buat robot perawat ya. Jadi dia yang mengantarkan obat ke pasien COVID. Itu bukan manusia lagi. Ini luar biasa. Nah, kalau kita nggak mengikuti era ini, maka persaingan akan selesai gitu. Baik kita sebagai karyawan maupun pengusaha. Nah, BUMN itu kalau teman-teman ingin bekerja di BUMN ada banyak sih caranya. Salah satunya adalah BUMN itu kita merekrutnya dengan cara rekrut bersama, ada programnya. Jadi semua BUMN kurang lebih kalau nggak salah saya ingat itu ada 140 sekian BUMN. Terus belum anak cucu ya. Karena setiap BUMN itu pasti hampir semuanya memiliki anak cucu perusahaan. Nah, kalau ingin join ke BUMN,
dengan jalur rekrutan yang banyak, itu kita harus rekrut bersama sekarang. Dulu nggak boleh. Kalau dulu boleh gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh, harus rekrut bersama. Nah, ini ada 147 BUMN. Ada macam-macam ya caranya. Biasanya BUMN itu ngerekrut jalurnya MT, ODP kalau di banknya, PPS, atau tenaga kontrak. Nah, kita juga ada 3 kategori rekrut kalau mau join di BUMN supaya semuanya terakomodir dengan baik. Biasanya bagi teman-teman yang alhamdulillah ya masih dianugerahi normal gitu ya, kita rekrut reguler. Lalu ada khusus untuk disabilitas, lalu ada khusus untuk kawasan timur Indonesia. Nah, kenapa tadi saya bilang big data? Maka proses rekrutnya pun melalui online gitu ya. Dan media sosial. Nah, ini kalau saya di HRD itu ada tambahan baru nih pekerjaannya. Apa yang dilakukan adalah cek medsos. Jadi teman-teman biasanya kan kalau melamar itu ada media sosial yang harus dicantumkan gitu ya, baik Instagram, lalu Twitter mungkin, atau Facebook mungkin. Itu biasanya teman-teman HRD itu bahkan hampir seluruhnya ya, kita coba lihat dia di sana bagaimana perilaku dalam bermedia sosial. Nah, kalau teman-teman kurang bijak, maka bisa jadi proses awal nanti nggak masuk ya. Karena BUMN sekarang sudah nggak mau nih orang yang banyak celometannya, banyak menghina, banyak ya ngomongin orang-orang yang nggak penting gitu ya, kurang positif. Maka harus harus sejak dini kita deteksi, jangan sampai teman-teman yang seperti ini yang kita rekrut. Maka buat kita, teman-teman yang akan lulus ini ya nanti harus siap nih, harus bijak nih ya dalam media sosial. Hati-hati, jangan nanti Bang Zainul terus diomongin di media sosial ini kan nggak bagus. Atau yang lain teman-temannya. Kita positif saja supaya karir kita baik, kita juga nggak ngomongin orang ya yang nggak guna ya. Bahkan kita harus belajar nih sama orang lain supaya kita jadi lebih baik. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki? Saya dulu belajar di psikologi itu awalnya memang mikir bahwa wah ini orang psikologi harus bisa banget nih untuk alat tes ya. Ternyata teman-teman kalau di HRD itu kita akan ngambil keputusan yang sangat penting ini, karyawan itu kita terima atau tidak. Tapi tidak murni dari hasil psikotes. Nah, kadang psikotes pun itu kita lakukan secara pihak ketiga gitu. Kenapa? Kita supaya untuk menghindari konflik, menghindari kepentingan gitu ya. Misalkan ada nih karyawan senior yang titip nih anaknya gitu kan, kalau kita yang merekrut sendiri itu akan jadi sesuatu yang masalah ini. Dicurigai ya. Dikira main-main, dikira ada kepentingan gitu ya. Tapi kita lakukan ke pihak ketiga supaya semua orang yang melamar itu punya kesempatan yang sama. Tidak ada titipan, tidak ada main-main gitu. Jadi ternyata dari situ saya berpikir, oh ya memang tidak 100% ya kita kita pakai alat tes kita yang belajar di kampus itu untuk merekrut karyawan. Tapi untuk tahu, iya, karena nanti ketika masuk di perusahaan, teman-teman itu akan ditanyakan ya, sebagai lulusan psikologi dia akan ditanyakan bagaimana kompetensinya di psikologi ya. Kalau nggak tahu ya
itu kebangetan. Jadi teman-teman juga harus belajar, tapi bukan jadi bebannya, nanti nggak lulus terus jadi frustasi gitu ya, nggak juga. Yang penting teman-teman tahu, dan kalau itu bisa jadi nilai plus, ya luar biasa. Nah, saya bilang kompetensi itu tidak harus bisa lates ya, tapi kompetensi yang lain yang harus dimiliki sama calon karyawan biar menjadi pembeda ya. Yang pertama, nah ini kalau dari WEF, World Economic Forum, ada 10 skill di 2020 nih yang harus dimiliki sama generasi muda. Seperti yang ada di layar, nanti teman-teman bisa ambil aja sih PowerPoint yang saya buat ini. Misalkan penyelesaian problem solving, kreatif ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, service orientation, emosi juga harus dikendalikan ya. Jadi kayak tadi bijak dalam bermedia sosial, negosiasi itu juga penting dilakukan ya. Jadi ini harus teman-teman kembangkan. Adanya di mana ya? Kalau dulu sih mungkin saya tahu Bang Teguh itu dari Lisfa ya Bang ya, kalau nggak salah ya Bang. Ya, Lisfa. Betul ya? Ya. Iya. Jadi organisasi-organisasi yang ada di kampus maupun di luar atau di desa ya, itu bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Jadi tidak hanya datang ke kampus belajar terus pulang ya. Tolong diisi dengan hal-hal yang positif tadi untuk mengembangkan pribadimu gitu ya. Jadi contohnya tadi Bang Teguh, terus saya juga ada di BEM, belajar di BEM gitu ya. Itu karena ingin belajar bagaimana sih berhubungan dengan orang lain ya, menghargai dan sebagainya. Dikasih amanah bisa apa tidak gitu ya. Jadi itu harus dikembangkan, dan teman-teman harus memiliki ini, paling tidak ini bisa terasa dengan baik. Nah, tadi kenapa saya bilang milenial di dunia kerja ini, kalau bicara milenial ini luar biasa. Dan rata-rata sekarang BUMN itu sudah secara jumlah tenaga kerja bisa jadi 50-60% sudah diisi sama teman-teman milenial. Teman-teman milenial itu cirinya motivasi kerjanya itu dimaknai gitu ya. Jadi dia tidak hanya bicara salary, tapi enak nggak ya kerja di situ gitu ya. Enak enggaknya itu karena teman bisa, terus pendapatnya dihargai, itu milenial. Lalu hubungan yang baik dengan atasan. Biasanya kan mereka tidak mau struktural, tapi fungsional ya. Jadi atasan itu bisa jadi tempat dia sharing, dia belajar. Jadi bukan disuruh. Tolong dong gitu ya. Itu biasanya yang dulu sering dilakukan, tapi sekarang nggak. Kamu bisa ini nggak? Coba sih kerjakan gitu ya. Jadi lebih halus. Ingin selalu belajar dan meningkatkan kompetensi. Nah, maka kenapa kok teman-teman milenial itu paling banyak pindah kerja gitu ya. Itu nanti akan dirasakan sama teman. Oh, nggak cocok di sini, pindah ke sini. Tapi tolong pindahnya itu nanti yang baik, yang kalau masuk ke perusahaan itu kan ngelamar ya. Nanti keluarnya pun kalau sudah, misalkan sudah nggak betah, itu ya izin ya. Ibaratnya itu masuk ke rumah orang itu, ketok pintu terus assalamualaikum dibukakan sama yang punya rumah, lalu keluarnya pun juga sama ya, harus baik-baik supaya catatan kita tetap baik gitu ya. Dan itu juga mengikuti sopan santun gitu ya, karena milenial itu ingin meningkatkan kompetensi gitu. Jadi kalau pindah ke perusahaan lain, tolong jangan keluar karena konflik dengan atasan gitu ya, jangan. Tapi saya sudah lulus nih di sana gitu ya, saya sudah bisa ngerjakan ABC, harusnya saya ngerjakan D nih.
maka cari perusahaan yang lebih tinggi lagi. Dia juga melek teknologi ya, terbuka pada perubahan, orientasi pada tugas bukan waktu kerja. Jadi tugasnya selesai, kalau waktunya masih lama ya selesai gitu ya. Bisa jalan-jalan. Mungkin Bang Zainul di kampus juga gitu tuh. Aku kan sudah Pak gitu ya. Boleh dong aku pergi dari kelas gitu ya. Di kantor juga kayak gitu tuh. Jadi teman-teman itu kalau dikasih project, dia ngerjakan, hasilnya bagus, dia akan istirahat, dia akan santai gitu ya. Itu milenial tuh. Apresiasi berupa kognisi, bukan material ya. Itu yang dilakukan. Ada atasan saya itu sering ketika pagi hari dia bekerja, terus bergaul dengan kita, dia minta kita mengerjakan sesuatu yang ditugaskan gitu ya. Sore hari selesai, dia paling pulang terakhir nih. Sore hari selesai, terus besok pagi selalu ada ucapan terima kasih itu di meja masing-masing. Ini luar biasa. Jadi ternyata kalau pas saya coba pulang agak malam itu, dia nulis kertas, itu di mejanya semua karyawan, dia bilang terima kasih. Gitu. Itu yang dia lakukan setiap hari, dan akhirnya dia juga mampu mengendalikan teman-teman di bawahnya jadi tim yang solid. Nah, kenapa? Karena milenial itu bekerja secara kolaboratif, bukan kompetitif ya. Saling menghargai. Idenya out the box. Itu di luar dari ide yang seharusnya gitu ya. Itu ya kenapa milenial itu diakui. Nah, kalau di BUMN ini ada contohnya beberapa milenial yang sudah ada di pimpinan tertinggi ya usianya mungkin rata-rata 34, 35 gitu ya. Sudah jadi pimpinan tertinggi di BUMN. Nah, kalau direkrut, ini yang saya bilang tadi, track record karyawan, media sosial, rekomendasi, dan sebagainya itu penting. Jadi teman-teman mulai itu diatur media sosialnya, tolong jangan sampai membuat status di media sosial yang berbau sara, berbau yang lain, yang negatif gitu ya. Lalu kompetensi. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanti lulus sudah disertifikasi gitu ya. Itu diikuti aja, itu jadi nilai tawar teman-teman untuk bisa masuk ke dunia kerja gitu. Karena kalau enggak, psikologi itu kan banyak, semua perusahaan, semua kampus rata-rata sekarang udah punya fakultas psikologi. Pertanyaannya HRD kan gampang, misalnya apa yang membedakan kalian dengan lulusan yang lain gitu ya. Kalau kita sendiri nggak bisa jawab, ya apalagi CV yang kita buat ya. Nah, itulah nilai tawar yang teman-teman harus miliki. Kompetensi itu ya harus ditunjukkan. Salah satunya adalah dengan pelatihan atau sertifikasi. Bahkan latar belakang pendidikan juga mungkin masih bisa dilihat ya. Terus portofolio. Nah, tadi saya bilang pengalaman organisasi, terus pernah magang nggak? Magang berapa bulan ya. Kalau sekarang ada program magang mahasiswa bersertifikat, itu diikuti. Karena di situ nanti teman-teman punya kesempatan ya. Sekarang kan di HRD seluruh BUMN itu bicaranya kenapa sih S1 atau D3 itu, D3 sampai S1 itu, mereka ketika bekerja kita masih belum produktif gitu ya. Ya karena dia baru gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa tidak bisa disiapkan sejak dini? Maka yang kita lakukan hari ini adanya PMMB itu supaya mereka itu nanti ketika masuk ke perusahaan sudah siap kerja gitu, bukan siap latih. Teman-teman lulus kan nanti siap latih gitu ya. Padahal perusahaan itu sudah diminta sama pemerintah untuk kamu jangan ini dong kasih gaji yang besar, paling nggak standar lah, standar UMK. Tapi kinerja kita atau kinerja dari calon karyawan itu belum 100%, tapi gajinya udah 100%. Gitu. Maka butuh proses belajar. Perlu tahu nanti saya itu mau ngapain ya, budaya perusahaan itu seperti apa.
Nah, maka perlu tuh dilakukan proses magang. Atau paling tidak Anda sudah pernah ikut organisasi. Kalau itu sudah dilakukan, maka sudah nilai plus. Nah, 3 poin ini yang teman-teman harus menunjukkan nanti ketika proses rekrutmen atau proses menawarkan diri ya, CV-nya itu ditampilkan di perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kita itu merekrut biasanya yang benar-benar agility-nya baik gitu ya. Jadi talent yang kita rekrut itu sesuai dengan harapan kita, maka milenial itu harusnya punya agility yang bagus. Kenapa? Karena kalau organisasi sekarang itu sudah nggak ada lagi yang namanya struktural ya. Ya semuanya sama, semua bisa berkomunikasi dengan yang lain dan terhubung ya. Jaringannya sudah kompetensi atau skill yang dia miliki itu rata-rata nanti hampir sama gitu. Jadi sudah tidak ada struktural lagi. Maka ya inilah teman-teman milenial kita sekarang ya. Nah, jadi kalau di perusahaan teman-teman bayangkan, ini juga kalau teman-teman nanti jadi HRD, pertama kita cari tracking di LinkedIn misalkan atau lamaran-lamaran yang masuk di email maupun di website ya. Lalu kita hire dia, lalu kita onboard. Kalau dia sudah mengikuti, biasanya dia akan engage-nya. Kalau udah engage, dia akan perform, lalu dikembangkan nih sama perusahaan atau sama HRD, baru kita lepas landas ya. Jadi karyawan itu akan sendirinya produktif dan bisa jadi dia akan menjadi aset yang luar biasa untuk perusahaan. Nah ini teman-teman yang mau jadi HRD juga harus tahu nih. Itu saja mungkin yang bisa tak sampaikan. Sekarang saatnya diskusi ini. Kayaknya lebih seru diskusi daripada saya harus ceramah banyak. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Kita masuk pada sesi diskusi ya. Silakan yang mau bertanya langsung pakai audio dihidupkan, silakan langsung atau via chat juga silakan ya. Dan ini tadi ada yang sudah bertanya via chat ke Pak Teguh ini ya. Dari Firman Fauza ya. Silakan Pak Teguh mungkin bisa langsung gitu ya, sambil menunggu yang lain. Ini dari Mas Hermawan Pak ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Tanya nih, zolimkah kita ketika kita berbisnis, tapi lingkungan sekitar kita gak ikut merasakan dampak keberhasilan kita? Mungkin bisa dikasih contoh dampaknya gitu loh. Lingkungan sekitar itu siapa? Jadi dalam sebuah kaidah menjawab pertanyaan itu kan memahami soal itu sebagian daripada jawaban. Nah, jadi agar nanti tidak bingung, maksudnya itu zolimkah kita? Karena ini kan berbicara masalah kezoliman ya. Misal kalau lingkungan kita ini adalah orang tua, ya itu fatal. Jangan sampai kita ini, kan tadi saya bilang berbisnis itu ada fondasinya. Kan tadi ya, ada tadi berbisnis yang tidak ada rugi itu kan ada fondasinya tadi. Fondasinya itu Al-Quran. Sementara kita ini harus bisa bermanfaat buat orang tua kita. Justru banyak pengusaha-pengusaha besar itu karena mereka memuliakan orang tua, bisnisnya usaha mereka ini ditolong sama Allah Subhanahu wa taala tetap jalan. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa sekitar ya. Kalau misalnya itu tetangga, ya, tetangga juga harus bisa merasakan hasil daripada usaha yang sudah kita dapatkan. Sehingga harta itu tidak kita tumpuk terus saja. Jangan. Itu ada haknya orang-orang.
Jadi misalnya itu ada Allah itu terkadang memberikan sinyal, contoh misalnya musim hujan datang, tetangga rumah tingkat di sebelahnya itu ambruk, akhirnya menimpa teras rumahnya. Ya kita yang punya Allah berikan mal, harta, ya sudah langsung nggak usah pakai mikir, ambil uang, kasih. Dan Bu, ini buat jenengan perbaiki garasi yang rusak. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang kalau bisa merasakan sekitar kita itu lebih baik. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak sekali memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun orang itu sering dan bahkan masih menzolimi kita. Nah, ini teman-teman sekalian, ini masalah bab kalti, bab kolbu, ya. Terkadang kita ini sering dizolimi, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang yang zolimi. Nah, itu chip, ya, Masya Allah itu ya. Itu berat, Pak Teguh, iya. Karena balasannya itu surga. Kalau balasannya kipas angin, ya nggak usah, ya. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan Pak Zainul, pertanyaan berikutnya. Pak, itu ada pertanyaan dari lanjut. Ya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak lebih baik berkarir sesuai jurusan dulu atau berwirausaha dulu? Apa yang Allah mudahkan? Saya dulu sambil jadi trainer P2KK, saya sudah membangun usaha. Jadi saya keahlian psikologi itu saya gunakan sebagai hobi, teman-teman sekalian. Saya sangat enjoy sekali kalau ngisi training. Saya sangat enjoy sekali. Jadi Pak Yudi itu pernah pesan sama saya, ini teman-teman ya, ilmu dari guru ini kalau teman-teman mau barokah ilmunya, itu harus memuliakan guru. Saya kasih tahu ini teman-teman. Kalau di kitabnya Ta'limu Ta'alim itu yang dibelajar di pondok pesantren itu dijelaskan begitu. Pak Yudi itu pernah bilang, kalau kita ngisi training atau kita melakukan sesuatu apapun, totalitas. Wow, kita dibayar 100.000, mau kita dibayarkan 100 juta, cinta, servis, dan semua yang kita belikan harus sama. Itu saya pegang betul itu teman-teman sekalian. Waktu saya di P2KK itu, kalau teman-teman mau lihat dari sisi gaji, wah, ngapain jadi trainer di situ. Tapi pengalaman satu ya, ilmu saya itu bertambah. Saya enjoy sekali. Bahkan mahasiswa P2KK dulu yang waktu masuk itu, setelah mereka lulus, mereka banyak FB saya, messenger saya. Teguh, saya terima kasih, sekarang saya sudah punya bisnis ini. Pak Teguh, terima kasih, saya sudah bisa menerima orang tua saya selama saya, selama ini saya sering konflik dengan ayah saya, dan seterusnya. Nah, ilmu-ilmu psikologi itu bisa kita amalkan. Di dunia training di P2KK, bagaimana sabar membangunkan mahasiswa yang tidak pernah sholat sama sekali. Sholat itu baru di P2KK. Masya Allah teman-teman sekalian. Mereka bangun saja itu berantem, marah, misu-misu. Ini ilmu psikologi kita amalkan. Nah, di samping itu kita bangun jaringan berbisnis, teman-teman sekalian. Saya itu ikut orang, teman-teman sekalian. Tidak punya modal, tanya sudah, mana modal saya? Nggak ada, 0 rupiah. Tapi karena saya tidak kaku, teman-teman, dinamis. Saya yakin rezeki itu sudah Allah atur. Kita tinggal menjalankan suratan yang sudah ditentukan. Apa yang Allah hadirkan, tangkap itu sebagai peluang. Kita lakukan training. Akhirnya sering ngisi di mana-mana, ketemu orang, terjadi relasi. Orang senang sama kita jujur. Kita sering dizolimi, nggak apa-apa, maafkan. Ya kan? Maafkan sudah. Orang zolim maafkan. Nanti Allah pilihkan orang-orang yang berkualitas, yang berbisnis dengan kita. Akhirnya, Pak, saya punya dana sekian, bisa nggak ini dijadikan? Pak, saya punya usaha ini, bisa nggak ini dijadikan ini? Pak, market saya ini macet. Saya tidak punya modal, tapi dari sisi marketing, Allah mudahkan saya. Dari sisi jaringan, saya sudah punya. Karena saya di dunia training, saya banyak berafiliasi dengan banyak orang. Dan saya tidak pernah merendahkan mereka, saya tetap menghormati mereka, walaupun saya tetap punya prinsip. Mereka sangat menghargai itu. Nah, gitu ya, teman-teman sekalian. Akhirnya ketemu, Pak Teguh, saya tolong dong dimarketkan ini. Saya ambil. Saya dapat komisi berapa, Pak? Dan gitu misalnya. Itu dulu, teman-teman sekalian. Itu masih 2010, 2011, teman-teman. Ya.
Saya melamar istri saya itu saya tidak punya pekerjaan kecuali diterima di P2KK situ loh, teman-teman sekalian, bayangkan ya. Nah, itu ceritanya terlalu panjang lagi nanti. Ya sudah, akhirnya begitu apa? Sudah punya jaringan, orang percaya, oh iya ya, berbisnis dengan Teguh ini enak. Orangnya sportif, barang dijelaskan apa adanya, tidak ada yang dikurangi. Jadi orang itu nyaman teman-teman, sangat nyaman menitip barang. Itu yang harus kita punya. Jangan teman-teman pakai semboyan, wah Pak Teguh, jujur ya ajur. Nggak bisa, jujur itu pasti untung. Orang yang sering berdusta, orang yang sering zalim, itulah yang nanti rugi. Sehingga dari di situ teman-teman sekalian, saya keluar dari P2KK 2015 dengan usaha yang sudah mulai running. Orang sudah mulai menelpon, menawarkan teman-teman sekalian. Datang sendiri. Tuh, subhanallah ya, saya tidak pernah promosi, tapi saya promosinya ke langit. Ya, dengan SOP-nya langit. Allah kasih orang datang kenal saya, Bapak ya, ini ya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu usahanya sudah bisa dijalankan. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan usaha yang sudah berjalan di bidang ekspor impor ini. Baik. Jadi begitu, jurusannya tetap jalan, tapi sampai teman-teman membuka, misalnya membangun relasi, ya. Saya ulangi lagi dari Mas Firman, ya. Nah, Mas Firman, silahkan. Kalau mau, jangan pilih-pilih sudah. Teman-teman kalau misalnya di psikologi klinis misalnya untuk anak ABK, oh bisa itu. Yang penting teman-teman sekalian jujur, ya, mau bekerja keras, itu nanti banyak. Sekarang ini kan anak berkebutuhan khusus, yang banyak yang masalah itu kan banyak. Itu buat sekolah bisa. Yang penting, ya, yang penting punya kemauan. Yang penting mau struggle, mau kerja keras. Itu dari saya, mudah-mudahan Pak Zainul. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Mas Alfian Tegar. Pak, saya ingin bertanya bagaimana caranya menimbulkan rasa percaya diri ataupun berani dalam membuat bisnis yang dimana di lain sisi terkadang modal itu menjadi sosok yang mengerikan. Wah, ini yang usaha ini. Monggo Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara menimbulkan rasa percaya diri ataupun berani dalam membuka bisnis di mana ini di lain sisi terkadang modal itu menjadi sosok yang mengerikan. Itu tadi saya sudah kasih bekal. Kalau ketidakpercayaan diri ini kan mungkin kalau secara psikologis ada potensi beliau ini pernah trauma membangun bisnis atau melihat orang yang gagal di dalam membangun bisnis. Nah, itu kan kalau kita sisi analogi, kalau kita analisa lebih jauh kan begitu. Karena ini tidak rasa percaya diri, berarti kan inferior. Ya kan? Merasa inferior. Nah, itu kan bisa dua. Dia mengalami sendiri, atau keluarganya ada yang mengalami, yang itu menjadi impact atau dampak kepada orangnya. Kepada Mas Alifian. Nah, kalau saya, teman-teman Mas Alifian, ya, coba memulai bisnis, itu saya senantiasa memulai dari teman-teman yang jujur. Ya, yang jujur. Saya selalu membangun gitu. Saya selama ini, teman-teman sekalian, ini pengalaman saja teman-teman, mudah-mudahan saya tidak disebut ria atau pamer. Pernah berbisnis sama orang yang paling brengsek sekalipun. Pernah berbisnis sama ulama sekalipun, orang yang sudah alim sekalipun. Dan saya sudah merasakan suka duka itu. Namun teman-teman sekalian, Mas Alifian, ya, kalau belum punya modal, enggak apa-apa. Misalnya panjenengan bisa ikut orang dulu. Jadi sales marketing dulu misalnya. Contoh sampai misalnya punya keahlian market, ya, tawarkan enggak apa-apa. Orang kalau di bisnis itu tidak boleh gengsi. Kalau gengsi nggak usah bisnis. Jelas ya? Nanti orang misalnya nyinyir, nggak usah ikut netizen dengan segala kebenarannya, nggak usah ikut itu. Alifian, kamu ngapain? Oh, saya jadi sales. Saya lagi jualan misalnya jilbab. Saya lagi jualan misalnya produk herbal ini. Udah lakukan saja. Lakukan bismillah, yakin, tawarkan. Sosial media manfaatkan. Tawarkan Bapak, ini harganya sekian, saya dapat, saya jual ke Bapak harga sekian. Ini begini, dapatnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, harga pula itu teman-teman sekalian kalau bisa itu tidak disampaikan karena biasa ada orang itu yang langsung kepada orang pertama.
Nah, itu ada etika-etika juga ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan misalnya orang bikin resep makanan, teman-teman tanya, ini resepnya apa? Jangan, teman-teman sekalian ya. Kan ada resep-resep rahasia itu ya. Lakukan saja, mulai. Lakukan. Terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan berpikir hasil dulu. Apa yang ada Allah berikan, syukuri dulu. Ya, saya masih ingat, saya dulu di isi training itu 100.000. Gajinya itu 1.400.000. Itu kalau nggak pakai syukur, wah sudah. Pengennya ngelihatnya PNS yang mungkin sudah golongan sekian, yang gajinya sudah sekian. Enggak. Untuk awal-awal lakukan saja dulu. Bismillah. Yang penting sampai punya modal, kemauan keras, bekerja keras, kejujuran. Dan jangan lupa untuk ibadah. Terus berdoa. Nanti Allah itu akan mengumpulkan dengan orang-orang yang berkualitas, yang setipe dengan panjenengan dalam berbisnis. Nah itu pengalaman pribadi ya teman-teman sekalian. Ini bersifat kasuistik. Tidak semua orang mengalami apa yang saya alami. Tapi juga yang saya alami juga dibiarkan begitu saja. Karena ini juga merupakan ilmu. Betul apa tidak? Ya itu, saya kira itu teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada modal, kalau sudah dapat modal Pak, ya, kalau bisa ada yang ditabung, ada yang digunakan untuk kebermanfaatan orang-orang yang lain. Tidak apa-apa. Sedekah, ada yang ditabung, ada yang disedekahkan, ada yang ditabung, ada yang disedekahkan. Terus berdoa. Nanti terus lama-lama insya Allah ilmunya bertambah, pengalamannya. Oke. Itu Pak Teguh ya? Ya. Terima kasih Pak Teguh. Ini ada lagi berikutnya pertanyaan dari Mbak Nina ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Tadi Pak Doni ya, ini ke Pak Doni ini. Menyebutkan kalau ingin resign dari perusahaan alasannya bukan karena konflik dengan atasan. Namun untuk mengembangkan diri. Apakah alasan tersebut tidak membuat individu terlihat seperti kutu loncat? Bagaimana tanggapan HRD? Nah, monggo. Kayaknya sudah pengalaman ini. Pak Doni. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih. Jadi memang ketika memilih untuk resign itu kan pilihan yang berat ya. Tapi kadang pilihan itu harus diambil karena untuk masa depan kita gitu ya. Jadi kalau resign, kenapa saya tadi bilang jangan sampai kemudian resign itu didasarkan pada karena atasan yang nggak bagus gitu ya. Terus kita sering dimarahi. Kalau saya bilang kalau bekerja ikut orang, namanya juga ikut orang ya. Kalau tidak dimarahi, tidak ditarget, itu ya memang jangan ikut orang gitu ya. Kita harus usaha sendiri. Tapi kalau keluar, terus kemudian kita bilang ini kutu loncat. Kalau kutu loncat itu kan sehari masuk, besoknya udah resign itu baru tuh bilang kutu loncat. Tapi kalau saya di HR sama teman-teman itu, selama batas waktu yang tidak terlalu singkat, dia pindah itu menurut kami bukan karena kutu loncat, tapi bisa jadi memang perusahaan tersebut levelnya masih level yang biasa saja gitu ya perusahaannya, sehingga karyawan itu butuh pengembangan diri yang lain. Jadi memang harusnya didasarkan pada yang kondisi seperti itu. Jadi tidak sampai menjelek-jelekan perusahaan lain, terus personal ya, karena ada masalah personal lainnya saya harus keluar, terus itu nanti di HRD berikutnya ditanyakan kenapa keluar, karena ada masalah ini. Kalau seperti itu nanti nilainya akan kurang baik gitu. Jadi kalau keluar karena saya sudah cukup berkembang di sana Pak, jadi saya perlu tantangan lain ya, biasanya gitu, perlu challenge yang lebih bagus lagi, itu yang harusnya dilakukan. Atau alasan keluarga misalkan ya, bagi yang sudah pernah atau yang lagi punya keluarga, orang tua nggak ada temannya di rumah, saya harus dekat dengan rumah, itu yang biasanya akan dilirik nih sama perusahaan. Tapi kalau dia masih tidak ada kondisi apapun, tapi karena konflik dengan atasannya atau dengan perusahaannya, itu yang
kita sebut kurang baik ya, atau kenapa kutu loncat ya karena durasinya. Jadi bukan karena pindah-pindah terus karena atasan atau karena dia durasinya cepat, itu mungkin kurang bagus buat perusahaan. Tapi kalau alasannya yang lain, misalkan dia masuk ke perusahaan tahun lalu, terus tahun ini resign, itu sudah 1 tahun. Menurut kami itu udah wajar. Dan memang yang diminta sama milenial hari ini itu bukan hanya salary tapi pengembangan. Banyak kok karyawan yang salary-nya nggak begitu besar, paling UMK gitu ya. Tapi dia dikembangkan terus sama perusahaannya, dikasih training, dia dikasih kesempatan belajar, dia dikasih promosi jabatan. Itu yang dicari sama beberapa milenial di perusahaan. Jadi tidak kalau pindah-pindah cepat itu yang disebut kutu loncat, tapi kalau pindahnya itu dengan durasi yang tidak berdekatan itu bukan kutu loncat. Kayak gitu. Nggak apa-apa, saya sudah pernah melalui masa pindah-pindah ya, tapi ada alasan yang membuat kita itu kuat untuk pindah, itu bukan alasan sakit hati dan sebagainya. Begitu Bang Zainul. Oke, terima kasih ya Pak Doni. Nah, berikutnya mungkin Mas Alfian nanti bisa berguru ke Pak Teguh ini ya, untuk wirausaha lebih mantap gitu ya. Bisa lah tuker-tukeran Betul. nomor HP nanti ya, biar lebih maksimal gitu ya untuk Mas Alfian ya. Nanti kalau Ya, Pak, Mas silakan. Alfian butuh nomor HP-nya Pak Teguh bisa kontak saya, atau Pak Teguh kalau mau share nomor HP di situ juga boleh. Ini ya, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Rimbah Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Doni, saya ingin bertanya terkait proses interview kerja yang biasa dilakukan oleh HRD. Terkadang pihak perusahaan sering menanyakan terkait gaji yang kami inginkan. Nah, apakah ada saran ya, terkait bagaimana cara menjawab pertanyaan yang tersebut dengan bijak? Nah, monggo Pak Doni ya. Baik. Oke, kalau fresh graduate, yang pertama harus kita tahu bahwa kita kan punya kemampuan yang lebih ya. Tadi makanya di portofolio, di CV itu cantumkan saja. Misalkan teman-teman pernah ikut kompetisi apa selama kuliah, bergabung di organisasi apa, terus pernah membuat, misalkan ikut remaja masjid dan sebagainya, itu nggak apa-apa dicantumkan di situ. Nanti dari situ HRD biasanya akan melihat ya, selain hasil studi ya, IPK dan sebagainya. Nah, ketika ditanya berapa gaji yang diinginkan, yang berikutnya adalah Anda harus tahu kisaran gaji di sana ya. Paling tidak itu UMK yang ada di sana. Misalkan di Gresik itu 4,2 juta. Setidaknya kalau S1 ya ditambah 600.000 sampai 1 juta lah. Jadi sekitar 5 juta atau 5.100.000 Anda tawarkan ke HRD sebagai fresh graduate. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama Anda kan S1 ya, ijazahnya S1. Lalu yang kedua itu untuk membuat Anda menjadi PD ya. Jadi kalau terserah HRD itu enak ya nanti. Kalau harusnya 4,2 terus dikasih 3 juta ini kan susah. Ada HRD yang nakal nanti, ya udah tak kasih 3 juta mau kamu. Jangan. Jadi kita harus juga punya standar, kita tuh ada di mana sih? Apalagi misalkan rumahnya di Malang terus kerjanya di Surabaya, harus kos, harus akomodasi yang lain ya. Kasih spare untuk teman-teman bisa nabung. Terus untuk PD ya, jadi teman-teman jawabnya PD. Saya yakin kok di HRD itu pasti punya standar. Itu hanya ujian saja. Tahu nggak sebenarnya standarnya di sana gitu. Dan perusahaan pasti ingin cari orang-orang yang punya mentalitas atau PD yang baik ya. Tidak berlebihan tapi tidak PD gitu ya. Jadi Anda juga harus menentukan standarnya. Jadi saran saya sih, standar gaji di sana berapa, terus tambah sedikit 1 juta sampai 1.200.000 mungkin untuk modal teman-teman
seperti yang dikatakan tadi Bang Teguh, Anda harus membahagiakan orang tua. Itu betul tuh. Saya punya contoh nih. Saya dulu di Banyuwangi itu digaji kalau nggak salah ingat 1.500.000 tahun 2012. Nah, di Banyuwangi saya harus kos ya. Terus waktu itu kos itu 500.000 untuk saya buat kos sama makan lah. Ya harus cukup gitu ya 1 bulan. Terus ya alhamdulillah saya niatkan memang nggak banyak ya 500.000 saya kasihkan ke orang tua setiap bulan. Sisanya 500.000. Nah kebetulan waktu itu karena posisi saya di HRD, terus ada anak magang nih dari Malang, SMK Turen kalau nggak salah ya. Di SMK Turen dia harus bayar kos. Dimarahin sama ibu kos, kebetulan satu kos sama saya kan. Saya denger kok kasihan, akhirnya uang itu saya kasihkan. Kan sisa 500.000 ya. Uang itu saya kasihkan ke teman-teman anak SMK itu untuk bayar kos. Nah, kalau benar kata Bang Teguh tadi, kalau kita nggak percaya sama Allah gitu ya, kalau yang bagi yang Muslim, ya 1 bulan terus makan apa gitu ya. Ternyata ya masih bisa hidup sampai sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai standar kita itu terlalu tinggi gitu, sehingga kita jadi kurang bersyukur. Tapi kita tetap harus punya standar karena nanti itu yang menjadi tolak ukur kita gitu ya. Jadi jangan nggak pede, harus pede ya. Tentukan gaji di sana berapa, di Jakarta berapa, di mana Tangerang misalkan berapa, Surabaya berapa, jadikan standar, terus kita pede jalan sebagai S1 psikologi. Begitu Bang Zainul. Oke, terima kasih Pak Doni. Ada lagi ya dari Mas Rafid, itu gimana ya? Mungkin bisa langsung disampaikan ini. Pak tanya, kebanyakan BUMN merekrut orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, sedangkan kalau yang baru lulus, nah ini gimana ini? Enggak juga, Mbak. Kalau di tempat saya itu ada juga yang fresh graduate ya. Karena harus balance. Kalau fresh graduate itu biasanya dia rasa ingin tahunya cukup tinggi gitu ya. Karena Barata misalkan punya project di semua daerah di Indonesia gitu ya. Bahkan sampai di Papua kita punya project. Nah itu butuh orang-orang yang fresh graduate yang kita letakkan di sana. Jadi tidak semua BUMN, Bu. Atau mungkin yang pas Mas Raffi tadi lihat, mungkin pas lowongannya itu lowongan yang sudah fresh graduate, sudah pengalaman ya. Tapi enggak juga. Ada juga kok BUMN yang memilih fresh graduate. Nanti di situ akan dipisah mana yang fresh, mana yang pengalaman. Nanti kalau kita kenal itu pangkat ya. Kalau sekarang itu yang terkenal itu grade atau indeks. Nah itu beda nanti. Tapi kita tetap butuh kok yang namanya fresh graduate. Begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya dari tadi Mas Alfian sudah kepada Pak Doni. Pak, saya ingin bertanya, sekarang saya alhamdulillah sedang bekerja sebagai editor. Alhamdulillah. Nah, di salah satu channel YouTube yang lumayan besar. Terkadang saya itu merasa jenuh, bosan. Padahal emang saya bekerja mengikuti hobi saya dan saya pun berpikir untuk mencari rasa bosan itu. Nah, bicara menanggulangi rasa bosan. Wih, ini harusnya yang jawab Bang Zainul nih. Biasanya saya punya teman ya. Ini kalau nggak salah lulusan UMM tapi IT. Nah, dia punya channel YouTube, terus yang dia lakukan sama ya hobi, yang dia share juga waktu itu hobi ya, tapi dia coba untuk ikut PMMB. Saya challenge di HRD. Saya kasih gambaran kenapa IT ada di HRD, terus dia ikut. Setelah ikut 6 bulan, ternyata bagus performanya, direkrut lah sama manajemen. Nah, itu sebenarnya dia masih melakukan pekerjaannya dia ya yang lama, yaitu di punya channel YouTube, tapi dia juga sambil bekerja. Ya,
biasanya kalau ingin nggak bosan itu punya tujuan gitu ya. Teman-teman itu tujuannya apa? Misalkan tadi Bang Teguh sudah bilang, ya kalau bisa bahagiakan orang tua, terus kumpulkan, bisa berangkatkan umroh. Itu biasanya orang akan jadi nggak bosan ya. Kenapa? Karena sudah punya pekerjaan kok. Tinggal tujuannya apa. Tapi kalau bosan pasti berarti ada yang kurang pas nih dari tujuannya. Atau bahkan bisa jadi materi channel YouTube-nya yang kurang baik ya. Jadi coba tujuannya diperbaiki lagi. Dan channel YouTube itu kalau memang bisa ada pekerjaan lain ya yang menurut Mas Alfian bisa bermanfaat lagi, mungkin coba dilakukan. Nanti kan tidak muncul lagi yang namanya bosan ya. Sama bekerja itu bosan ya, 8 jam di perusahaan. Tapi kalau kita ngikuti bosannya ya akan sulit. Tapi kalau selama bekerja kita bisa berinteraksi, terus buat satu hal yang baru nih di perusahaan. Misalkan kita buat komunitas. Di tempat saya itu ada komunitas pengajian ya. Tapi kita lakukan setelah jam kerja. Nah ini menarik ini. Jadi membuat kita jadi nggak bosan di pekerjaannya. Lalu challenge terus diri. Kalau kamu bisa challenge untuk dirimu sendiri ya pasti ide-ide kreatif lain akan muncul. Makanya kalau di perusahaan tadi saya bilang kalau merekrut milenial pasti dia akan pindah-pindah. Nah, tapi milenial itu bekerja itu luar biasa. Cepat, terus hasilnya memuaskan gitu ya. Tapi konsekuensinya dia tidak akan bisa lama di perusahaan itu. Nggak apa-apa. Karena itu situasinya memang sekarang seperti itu. Tapi ketika hasilnya produktif, hasilnya baik, itu maka akan dirasakan sangat banyak oleh perusahaannya. Gitu kayaknya. Kalau Bang Teguh mungkin bisa nambahin. Silakan Pak Teguh, untuk biar nggak mudah bosan, Pak Teguh ini ahlinya nih ya. Ya, bosan itu biasanya aktivitasnya monoton. Ya. Jadi sebenarnya aktivitas monoton dan pengaruh dari lingkungan. Kalau lingkungan kita itu kurang bisa menjadi faktor eksternal di dalam menyemangati, itu juga pengaruh. Jadi kalau misalnya konten YouTube kan biasanya itu kan bagaimana menemukan view yang bagus, momen yang bagus mungkin. Dia dikerja dengan target-target seperti itu. Walaupun itu cuma terkadang yang membuat bosan itu komentar netizen itu, atau mungkin hasil dari konten YouTube itu tidak banyak haters gitu. Kan gitu. Ini juga bisa membuat orang ini dia merasa sudah melakukan yang baik, ternyata sang haters tidak merasakan sang haters tidak merasakan apa yang dia rasakan. Memang namanya haters gitu. Nah, ini juga bisa membuat seorang itu kehilangan kebermaknaan di dalam hobi yang sudah dia lakukan. Nah, gitu. Nah, coba kalau saya mungkin nanti kalau mau konsultasi main rumah aja, apa saya UMM tenang. Mau video call boleh, gitu. Silakan datang ke rumah, nanti kita diskusi dari hati ke hati, biar tahu nanti sebab bosannya itu dari mana. Ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ada lagi dari yang lain? Apa cukup? Ada? Kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Tidak ada. Oh, ada dari Mahda Nur Habibah. Ini bertanya, Pak, saya ingin minta saran bagaimana untuk benar-benar meyakinkan. 329. Ingin berusaha nilai karena niatnya ingin bekerja. Nah, Ya.
Ini pertanyaannya berat nih Bang Jinul. Eh, bagus nih tujuannya. Insya Allah kalau tujuannya seperti ini akan lulus lah, akan diterima ya di. Tapi ketika tidak diterima, ya kita harus berprasangka baik ya. Siapa tahu perusahaan itu mungkin dalam berbisnis atau mungkin orang-orang di dalamnya itu kurang tepat ya, maka Allah mungkin akan jauhkan gitu. Jadi tetap berprasangka baik karena ini niatnya juga cukup baik nih membantu orang tua. Sudah luar biasa gitu ya. Jadi tetap kalau saya sih meyakinkannya bagaimana? Meyakinkannya pertama CV-nya jujur ya, terus komunikatif. Jadi informasi di sana itu bisa dibaca dengan baik atau diakses dengan baik oleh HRD. Terus Anda juga nanti saat negosiasi gaji tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Terus biasanya nanti kalau HRD itu orang psikologi pasti itu akan tanya, kenapa kok ingin bekerja gitu ya. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu mau seperti apa, itu akan ditanyakan. Maka informasi-informasi yang jujur itu katakan. Bahkan bisa jadi kondisi keluarga juga bisa diceritakan gitu ya, untuk bahan pertimbangan HRD untuk bisa menerima. Yang penting sejak dari awal informasinya jujur dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, itu insya Allah itu akan diterima. Bagus tuh tujuannya. Ini Mbak Mahda ya. Insya Allah itu diterima kok. Kalau saya adanya diterima itu harusnya. Oke, terima kasih Pak Doni. Ada tambahan dari Pak Teguh? Cukup ya? Oke. Alhamdulillah mulai jam 9:15 tadi ya, kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih Pak Teguh, Pak Doni, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kebaikan bisa mengalir untuk kita semua. Dan kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, Pak Teguh. Oke Pak. Ya Pak Zainul. Bang Zainul, salam buat teman-teman semua. Oke. Salam buat semua guru-guru saya. Oh iya. Iya, terima kasih. Semuanya. Oke. Terima kasih. Itu udah lama dia. Nah, itu terima kasih sama itu. Basahan dari dari itu ini kerja pakai alat ini. Oke.